Ya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh ada lagi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021, kita kembali akan menyimak dan mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Masih dalam judul yang sama seperti minggu lalu, saudaraku, mengasihi sampai akhir zaman bagian yang kedua. Nah, mari kita membuka bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bapak Ibu, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang juga menonton YouTube channel khotbah pada hari ini, saudara, salah satu contoh nyata orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita dapat temukan dalam bacaan ayat-ayat firman Tuhan barusan. Ada judul yang minggu lalu, judul yang sama, mengenai sampai akhir zaman, bagaimana ada dua hukum yang terutama dalam hidup setiap orang, khususnya juga bagi orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, wanita yang ada dalam kisah Markus ini, saudaraku, wanita ini bernama Maria. Kalau kita lihat dalam Injil yang lain, wanita yang menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Nah, ini tentu sangat menarik perhatian kita semua, saudaraku, karena perbuatan wanita ini yang meminyaki tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, itu dilakukannya di depan banyak orang yang sebagian besar juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, peristiwa Yesus diurapi wanita ini terjadi 3 hari sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. 3 hari sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya membuka dulu sebentar ya, saudaraku, sebagai bahan rekomendasi kita semua, referensi dalam Matius pasal 26. Dalam Matius pasal yang ke-26, judul yang sama juga, saudaraku, Yesus, Matius pasal 26. Ketika Yesus berada di ayat 6, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Nah, kalau kita baca juga ayat yang ke-12 dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ini terjadi 3 hari sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib ini. Saudara, kita kembali kepada ayat bacaan kita tadi. Perbuatan wanita ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh wanita ini
dengan meminyaki Yesus, memakai minyak narwastu yang murni, yang mahal, perbuatan yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya meyakini, mempercayai bahwa Tuhan melihat isi hati wanita ini, saudara. Namun, dalam kisah dalam Markus pasal 14 ini dan juga dalam Injil yang lain, ada seorang murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, bendahara yang memegang kas, memarahi wanita ini. Dia tidak suka dengan perbuatan wanita ini, saudara-saudara. Nah, saudaraku, hari ini ada 3 poin yang saya akan bagikan yang bisa menjadi perenungan bagi kita semua berkaitan dengan tema mengasihi sampai akhir zaman. Kalau minggu lalu saya katakan, saya khotbah tentang 2 hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Nah, hari ini kita bicara bagaimana perbuatan wanita ini menunjukkan bahwa wanita ini mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Nah, apa yang kita bisa pelajari, saudaraku? Karena kalau kita membaca juga di dalam Yohanes 12 ayat keempat, saya membuka lebih dahulu ya. Saya membaca untuk kita semua. Yohanes pasal 12 ayat 4 dikatakan begini, saudaraku. Yohanes 12 ayat keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, saudaraku, perhatikan ini. Ini yang tadi saya katakan bahwa perbuatan wanita ini sangat dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa yang sudah kita bisa lakukan untuk Tuhan? Nah, apa yang bisa kita renungkan pada hari ini, saudaraku? Karena mengasihi Tuhan Yesus Kristus harus dibuktikan dengan nyata. Saya pun demikian, Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas berkhotbah, tidak hanya sebatas mengingatkan kita semua, tetapi kita harus benar-benar memulai dari diri kita, memulai segala sesuatu tentang bicara mengasihi Tuhan itu harus dari diri kita masing-masing. Nah, apa yang kita bisa renungkan? Saudara, kita kembali pada Injil Markus tadi. Kita kembali kepada Injil Markus pasal yang ke-14, saudaraku ya. Perhatikan, saudaraku. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Dalam ayat yang ketiga, saya baca buat kita semua ayat 3, kemudian ayat 6 dan ke-8. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan. Perhatikan, Yesus sedang menikmati makan. Datanglah seorang perempuan membuat suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat yang ke-6, saudaraku. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Amin, saudaraku. Ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Yang pertama, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudaraku, perhatikan. Yang pertama, bagi wanita ini, bagi perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal ini, bagi wanita ini, Tuhan Yesuslah yang menjadi terutama, yang menjadi istimewa dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, wanita ini tidak ragu-ragu untuk memberikan yang terbaik
Apa yang dia miliki, dia berikan bagi Tuhan Yesus. Minyak narwastu murni itu saudara sangat mahal harganya, saudara. Sangat mahal harganya. Perhatikan, minyak itu kalau kita melihat dari harga minyak itu, saudaraku, di dalam ayat yang kelima, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Saudara perhatikan, 300 dinar lebih. Nah, dari terjemahan bahasa Indonesia di hari-hari, kata uang dinar dipakai kata uang perak. Nah, pada masa itu, saudaraku, upah pekerja harian satu hari itu 1 uang perak, saudaraku. 1 uang perak, 1 dinar atau 1 perak. Sementara kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot, minyak ini dapat dijual 300 dinar. 300 dinar lebih. Saudara, saya merenungkan di sini waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Artinya, saudaraku, kalau dia seorang wanita, dia menabung 1 hari 1 dinar, artinya selama 1 tahun dia menabung untuk memberikan kepada Tuhan Yesus. 1 dinar atau 1 perak, itu upah pekerja 1 hari. 300 dinar lebih. Saudara, kita tahu 1 tahun ada 365 hari, ada 300 lebih. Kalau saya boleh mengatakan pada hari ini, Bapak Ibu, cinta kasih kita kepada Tuhan itu harus cinta kasih yang tidak boleh hilang lenyap dalam hidup kita. Setiap hari, bahkan setiap detik, setiap second detik dalam hidup kita, kita harus mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tapi wanita ini, saudaraku, dia merelakan, dia melepaskan miliknya untuk menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan. Yang pertama, saya ulangi kembali, bagi wanita ini, Tuhan Yesuslah yang menjadi terutama dan yang istimewa dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita buka tanya kepada diri kita. Saya juga mengaitkan dengan khotbah yang minggu lalu dengan 2 hukum yang terutama. Siapa yang istimewa dalam hidup kita? Saya mau katakan, saudaraku, kita harus jujur. Selama ini siapa yang istimewa? Siapa yang punya pengaruh dalam hidup kita? Mari kita mau bersama-sama dengan jujur. Mungkin hari-hari ini, saudaraku, kita rasa berat dalam hidup ini karena situasi keadaan yang sedang terjadi, pandemi, PPKM yang sedang diterapkan saat ini, saudaraku. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk tetap selalu kita mengistimewakan Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya, saudara. Amin. Haleluya. Ya. Kasih kita kepada Tuhan itu, saudara, harus setiap hari, setiap saat. Bayangkan wanita ini, saudara, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mahal, saudaraku. Minyak narwastu yang murni dan yang sangat mahal harganya. Coba kita membuka sebentar untuk kita bandingkan dengan Lukas pasal 7, saudaraku. Lukas pasal yang ke-7 juga dicatat tentang perempuan ini, saudara. Ya. Lukas pasal 7. Saya ajak kita semua untuk membuka sebentar. Lukas pasal 7 di dalam ayat yang ke-37. Saudara perhatikan ya. Di kota itu, atau saya mulai dari ayat 36. Ini juga tentang Yesus diurapi. Ternyata kalau versi Lukas, dia diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu, kalau kita lihat dalam Injil Markus, di Betania, artinya di Betania itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saya tidak tahu perbuatan apa yang membuat dia berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualang berisi minyak wangi. Perhatikan saudara, ayat 38. Ini yang tadi saya mau katakan, dia menunjukkan cinta kasihnya
Bagi dia, Yesus sangat istimewa. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan apa, saudaraku? Dengan air matanya. Dan menyekanya dengan apa, saudaraku? Rambutnya. Bagi wanita, rambut adalah mahkota. Kemudian ia apa, saudaraku? Mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Itu saudara lihat. Saya menemukan alasan yang kuat mengapa saya katakan Tuhan, mengapa kita bisa temukan di dalam Injil Markus tadi, Yesus memuji perbuatan wanita ini. Kalau kita lihat kaitkan dengan apa yang ditulis oleh Lukas, itu sangat luar biasa, saudara. Artinya wanita ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dia menangis karena dia adalah seorang wanita berdosa. Dan dia menyeka dengan rambutnya. Oh, puji Tuhan, saudara. Bapak Ibu, mari. Keadaan situasi sekarang ini membuat kita harus banyak berlutut di kaki Tuhan. Amin. Situasi apapun yang sedang kita alami, kita harus banyak sujud di kaki Tuhan. Menangis di kaki Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mengistimewakan Dia. Ini yang saya mau katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wanita ini menunjukkan cita kasihnya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ini yang menjadi perenungan kita yang pertama. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak menentu seperti begini, saudaraku, dicekam banyak ketakutan. Ya, hampir setiap hari kalau kita keluar rumah di jalan, kita lihat mobil ambulans itu lewat, saudaraku. Banyak yang di dalamnya disinyalir ada jenazah, ada mayat, atau ada orang yang sedang sakit sekarang terkena COVID. Saudara, ini mungkin membuat kita ketakutan, tapi kita beriman, kita percaya orang yang mau dekat dengan Tuhan akan Tuhan berikan kekuatan selalu dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Berilah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Istimewakanlah Dia dalam hidup ini. Itu yang pertama. Nah, kita kembali kepada Injil Markus, saudara-saudaraku. Dalam bacaan kita dalam Injil Markus pasal ke-14, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saya ajak kita untuk melihat ayat ke-4 dan 5. Saya baca buat kita semua. Markus 14 ayat 4 dan 5. Ada orang yang menjadi gusa kepada seorang kepada yang lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudara, orang yang berkata ini adalah Yudas Iskariot. Kalau yang pertama tadi bagi wanita ini, Tuhan Yesuslah yang menjadi terutama dan istimewa dalam hidupnya. Yang kedua, perenungan hari ini, bagi Yudas Iskariot. Dan kalau saya mau tambahkan, saudara, bagi orang-orang yang tidak mencintai Tuhan atau mencintai Tuhan dengan setengah hati, bagi Yudas Iskariot dan orang-orang semacam ini, cinta akan uanglah yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran. Haleluya, saudara. Bapak Ibu, cinta akan uang yang menguasai hati, pikiran, jiwa Yudas Iskariot. Dia hanya pura-pura baik kepada orang miskin, saudaraku. Tapi dia punya niat yang tidak baik di balik itu semua. Saudara perhatikan. Kita buka sama-sama 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yudas Iskariot ada pada golongan orang seperti begini. Dia cintakan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala jahat. Saudara, jangan salah memahami ini. Setiap kita pasti membutuhkan uang untuk menghidupi kehidupan kita hari demi hari. Tetapi orang yang cinta akan uang, Alkitab katakan dia adalah akar segala kejahatan. Dia cinta akan uang. Memburu uanglah orang menyimpang dari iman. Dan kita percaya, kita lihat kisah Yudas Iskariot, kita tahu bersama, saudara itu. Dia yang menyerahkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk merenungkan pada hari ini. Apa sikap kita di masa-masa sekarang ini? Saya tahu, saya sangat tahu, saya bisa memahami. Ekonomi lagi sulit. Bagi orang yang hidupnya mungkin pas-pasan semakin sulit, saudaraku. Saya di lapangan atau di luar banyak berjumpa dengan orang yang kerja di lapangan, saudaraku. Ada orang ojek online, ada orang yang berjualan makanan. Saya melihat mereka begitu mengalami banyak hal ya. Tapi mereka tetap mau berjuang. Bapak Ibu, mari isi hati kita dengan cinta kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan lebih dengan berkat materi, saya percaya dalam berkat itu ada titipan Tuhan untuk orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Haleluya, saudara. Jangan cintakan uang. Apa yang diucapkan oleh Yudas Iskariot adalah ucapan orang munafik, saudara. Kita tidak boleh jadi orang munafik. Bahaya. Bapak Ibu, jadilah orang yang tulus, murni dalam hidup ini, seperti wanita ini. Haleluya, tetap semangat. Saya ajak kita tetap semangat dalam hidup ini, saudara. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan pasti memelihara hidup kita. Amin. Pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Renungan yang ketiga atau yang terakhir, saudara, kita kembali dalam Markus pasal yang ke-14. Saya baca buat kita semua ayat yang ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah juga kita bacakan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Dia menegur Yudas ini ya. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudaraku, yang ketiga, saya tulis dalam buku khotbah saya ini, buatlah sorga tersenyum dan bergembira. Haleluya. Amin, saudaraku. Buatlah sorga tersenyum dan bergembira. Artinya apa, saudara? Kehidupan orang yang diwarnai cinta kepada Tuhan, kehidupan orang yang diwarnai cinta akan sesama, mengasihi sesama. Saya percaya, kalau kehidupan itu dijalankan dengan hati yang tulus murni, seperti wanita yang berdosa ini, yang mengurapi Yesus, menyeka dengan rambutnya, saya percaya, surga tersenyum dan bergembira. Haleluya, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, bagi Bapak Ibu, engkau yang mengalami imbas dari keadaan situasi pandemi saat ini, PPKM yang terjadi saat ini, saya mau berkata kepada engkau, kita harus tetap membuat Tuhan tersenyum dan bergembira. Amin. Percayalah, apapun yang juga yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan tidak pernah melihat harta kita. Tuhan tidak pernah melihat harta kekayaan kita. Tapi Tuhan melihat hati yang tulus dan murni untuk mengasihinya. Itu yang dipandang Tuhan. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan hidup kita dalam dunia ini. Ya. Tetapi kematian itu sesuatu yang pasti. Saya dalam kesempatan ini mengingatkan kita, mari kita sama-sama tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita sampai akhir zaman, sampai kita menutup mata.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita. Jadilah orang yang tulus, murni dalam mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.